selamat pagi teman-teman. Terima kasih hatur nuhun sudah bergabung di kelas ini. Jadi sebetulnya kenapa bikin kelas ini? Potret itu masih banyak pemain yang kosong, ya, yang serius menggambar potret. Jadi saya pribadi dari 2015 itu menamai atau memfokuskan sebagai potret fotografer. Yang kedua, ketika ada momen-momen tertentu kayak pemilu, kemudian tadi Gio udah ngelihat potensi LinkedIn dan sebagainya, kalau dibungkusnya cuma foto studio biasa sayang banget. Studio yang lama itu disewain, dan saat pemilu periode kemarin banyak yang sewa untuk foto kampanye. Tapi kemudian saya tanya ke fotografernya, sayang banget dihargainya nggak maksimal. Ya dibayar kayak foto studio doang gitu kan. Sementara saya ngeliat dan saya mengalami, bisa dibayar bagus gitu loh. Apalagi dipakainya 5 tahun. Wih, harusnya lebih bagus lagi dong gitu ya. Karena satu foto itu, saya percaya satu foto bisa mengubah nasib seseorang. Kalau di kampanye ya, satu foto ya sama duit yang banyak ya. Jadi baliho di mana-mana bisa merubah nasib dia. Oke, jadi itulah kenapa workshop ini dibuat, supaya kita bisa ngebidik dengan tepat. Yang kedua, supaya kita punya kesamaan, kita punya standar yang bagus. Karena apa? Termasuk yang tadi Gio bilang tentang LinkedIn, beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu bahkan, banyak permintaan masuk ke saya tuh, akhirnya harga nggak masuk. Kenapa? Karena saya harus ngitung transport, bawa alat, dan lain-lain. Nah, saya kebayang, ini tuh pengen jadi network. Kita jadi associate gitu ya, untuk jangka ke depannya gitu ya. Jadi saya punya tim, bukan tim lah, punya partner di Jabodetabek, di Bandung, di mana nanti ya. Jadi saya nggak bisa ngambil, tolong deh, ambil deh, harganya masih masuk kok. Karena nggak usah saya yang turun. Nah, itu cita-cita lainnya. Nah, itulah nanti saya akan share apa yang selama ini saya lakukan, standarnya. Jadi tidak hanya standar hasil, yang penting itu untuk menggarap orang-orang tertentu ini adalah standar servisnya itu tadi ya. Gimana ngarahinnya, gimana ngomongnya, dan lain-lain. Jadi kita akan bagi jadi 2 hari. Hari ini fokusnya adalah membuat gambarnya, bikin fotonya ya dalam sesi pemotretannya. Pertama kita kenali dulu konsep-konsep foto untuk kampanye. Ya. Apa aja sih yang bisa kita bikin? Yang kedua tips komunikasinya nih. Karena ketika kita ngebahas kampanye ya, nanti itu ada yang memang sudah menjabat jadi anggota dewan misalkan, sudah jadi kepala daerah, ada yang tiba-tiba diseret kecemplung, ada yang ya udah oke deh maju deh gitu. Kemudian nanti kita akan melihat kemampuan finansial, latar belakang mereka beda-beda. Nah, tips komunikasi ini yang nanti harus kita pinter nguliknya ya. Sebagai profesional nanti semua segmen harus kita bisa mainin nih cara komunikasinya. Nah, terus kita belajar posing juga. Jadi dalam potret itu posing itu ternyata ada rumusnya. Nah, itulah nanti teman-teman juga sama-sama kita memotret dan dipotret ya, supaya tahu rasanya di depan kamera itu gimana. Karena itu penting ketika kita ngarahin orang yang sama sekali nggak pernah di depan setup kamera ya. Belum pernah? Oke, nanti dibikinin. Posing ya, ada rumusnya. Nah, terus praktek memotret, nanti ada teman saya yang memang akan maju ceritanya. Akan maju, nanti dia datang ke sini dan retouching ya. Nanti retouching kita akan praktekin nih pakai color checker ini gimana, fungsinya apa, cara pakainya gimana, dan lucunya pakai begini tuh, jadi point plus. Ya, kalau kita lagi motret, oh ya udah lighting siap, oke, ya udah biasanya gitu. Tapi dari pengalaman, ketika Pak tolong pegang dulu ini sebentar buat color correction, buat kalibrasi warna, itu di mata mereka kadang jadi point plus. Wah ini beda nih, apa nih? Apa nih? Oh sampai kayak gini ya, detail banget ya. Nah itu point plus. Ya. Tapi memang ada fungsinya ini, nanti dipraktekin. Oke. Dan praktek retouching. Jadi ini pun ngaruh ke retouching supaya ketika kita memotret dengan warna kulit yang berbeda-beda tetap stabil. Misalkan ada orang di aslinya putih, ada yang ini agak hitam. Pas diedit jangan semuanya jadi putih kan gitu ya. Harus tetap sesuai aslinya. Oke. Hari pertama itu kita akan banyak praktek bikin foto. Hari kedua
besok kita akan memetakan konsumen. Jadi ada berapa banyak yang akan maju. Kalau data tahun kemarin tuh ada sekitar 75.000 caleg seluruh Indonesia. Bayangin kalau bisa dapat 10%-nya aja. 7.500 orang kali sejuta ya. Sejuta aja paling murah. Nah, makanya kebayang kalau kita bisa punya kekuatan sama-sama ya. Itu menarik. Bisnis model Canvas, ngitungnya gimana? Ya, karena itu tadi nanti caleg itu bensinnya beda-beda. Bensinnya beda-beda, siapa yang harus kita incar, nanti kita lihat. Terus mendapat 10 klien pertama itu gimana ya? Karena fokus ketika menggarap caleg gini ya, atau buat politik ini, tetap orang ingin lihat karya dulu ya. Memasarkan jasa, memberi layanan ekstra, upselling. Ya ini jualannya lah ya ceritanya. Nah yang terpenting nanti tentang hak cipta. Prakteknya hak cipta untuk konteks caleg ini kayak gimana. Sama yang terakhir besok akan membuat website. Ada yang teman-teman sudah punya website? Belum? Sudah? Harus buat lagi. Saran saya kalau yang ini kita pisah. Ya, jadi kita bikin branding baru. Besok kita membuat website dalam 1 jam supaya khusus buat jualan di Potret.